Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, anak-anakku sekalian. Salam sejahtera semua. Kali ini Bapak mau masuk ke tentang perusahaan dagang. Tapi kita bertahap saja. Kali ini hanya menyangkut tentang jurnal pembelian pada perusahaan dagang. Kita lihat apa yang membedakan antara perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Nah, pada perusahaan dagang, sebenarnya yang namanya dagang, yang membedakan itu ya barang dagangan. Tapi dari sisi siklus, coba kalian perhatikan. Di sebelah kiri adalah siklus pada perusahaan dagang, dan kolom sebelah kanan itu merupakan siklus pada perusahaan jasa. Perbedaan pokok antara perusahaan dagang dan jasa yaitu pada yang Bapak kasih warna merah. Aktivitas pembelian barang, persediaan barang dagang, dan aktivitas penjualan barang. Di luar itu sama antara perusahaan jasa dan dagang. Kas juga sama, kemudian piutang sama, kemudian menagih sama-sama menagih, jasa atau dagang sama-sama menagih, dan berupa dengan kas. Siklus ini sebenarnya menjelaskan tentang perputaran pada perusahaan dagang dari kas menjadi kas. Oke, kita lanjut. Nah, dari sisi laporan keuangan, kalian bisa membedakan, melihat perbedaan keduanya pada gambaran yang ada di slide ini. Coba perhatikan sekarang sebelah kiri, itu menjelaskan tentang perusahaan jasa. Dimulai dari pendapatan. Ya, perusahaan jasa dimulai dari pendapatan, kemudian langsung masuk beban operasi. Beban operasi itu adalah semua beban-beban yang terkait dengan operasi. Gaji karyawan, mungkin di situ persediaan, perlengkapan, apa semua yang menyangkut operasi. 3.577.533, sisanya adalah 2.066.613. Ini Bapak ambil persis dari buku panduan, angkanya Bapak tidak ubah. Ya, kalian lihat itu di halaman berapa ya? Bapak lihat ya. Halaman 283. Ya. Cuman Bapak ganti anunya, judul perusahaan di situ Angkasa Pura dan Matahari. Bapak ganti ini menjadi Lagaligo Konsultan dengan PT Alfa Retailindo. Nah, pendapatan 5.644.346 dikurangi 3.057.533, sisa laba operasi sebesar 2.066.613. Ya. Kemudian beban-beban lain, ya, Bapak kasih ingat bukan beban lain-lain, tapi beban-beban lain itu senilai 268.367. Apa itu beban lain? Adalah beban yang tidak bisa dimasukkan sebagai beban operasi yang tidak rutin keluarnya biasanya. Mungkin kalau mau dianggap beban lain itu ya barangkali beban bunga. Ya. Oke, setelah itu baru diperoleh laba sebelum pajak sebesar 1798246. PPH di buku itu salah karena laba operasi di buku itu 2.066 dikurangi beban lain-lain 268 kok menjadi 2344. Itu bukan dikurangi namanya, tapi dijumlah. Jadi Bapak koreksi di sini. Jadi laba operasi dikurangi beban lain menjadi 1.798.246. PPH ya anggap saja 30%. Nanti dibahas sendiri tentang pajak ini. Terima beres saja. Sehingga laba neto tercatat 1.258.772. Ini perusahaan jasa. Lihat strukturnya. Pendapatan, beban, langsung laba. Ya. Pada perusahaan dagang,
itu sedikit lebih panjang. Jadi penjualan 13 juta PT Alfa Retailindo. Ini anggap saja dalam jutaan, jadi 13 triliun mestinya. Kita anggap 13 juta saja. Beban pokok penjualan itu adalah barang yang dibeli untuk dijual. Nah, itu ada 11 juta sehingga laba bruto. Kemudian beban operasi, ya beban operasi ini sama dengan pada perusahaan jasa tadi, seluruh biaya yang keluar karena kegiatan rutin perusahaan, ya, gaji karyawan, penyusutan, apalagi ya, beban perlengkapan, transportasi, ya, biaya-biaya rapat, akomodasi dan sebagainya. Nah, itu 2.074.060. Kemudian itu menghasilkan laba operasi dan muncul lagi beban-beban lain. Ini bawa koreksi dari buku-buku itu dikasih sama beban operasi supaya tidak membingungkan. Bapak ganti menjadi beban-beban lain. Statusnya sama dengan pada perusahaan jasa. Yaitu 13.797 menghasilkan laba operasi. Ya. Setelah itu laba sebelum pajak. Ya. Beban pendanaan itu karena bunga. Ya. Biasanya berkaitan dengan dividen dan sebagainya. Kemudian, tapi kita memori saja, tidak usah diperhatikan dulu karena bukan itu fokus kita. Laba sebelum pajak dikurangi PPh 50.000 itu juga given saja, tidak usah diperhatikan, anggap saja seperti itu pajaknya. Diperoleh laba neto. Kalian lihat, Bapak kasih warna yang sama untuk komponen yang sama. Laba operasi, laba sebelum pajak, dan laba neto. Apa perbedaan antara perusahaan dagang dan jasa? Kalian lihat di situ ada beban pokok penjualan. Kadang-kadang disebut juga dengan harga pokok penjualan, HPP. Ini perbedaan dari sisi laporan keuangan. Jadi kadang-kadang untuk mengetahui apakah perusahaan itu dagang atau jasa, perhatikan saja itu komponen biayanya. Kalau dia ada HPP, berarti dia perusahaan dagang. Kalau tidak ada HPP, maka dia perusahaan jasa. Oke, nah apa yang membedakan berikutnya? Kita lihat ini slide berikutnya. Apa bedanya dari sisi transaksi pembelian antara perusahaan dagang dan perusahaan jasa? Satu, pada saat pembelian barang, ya, ada dua jenis pembelian barang, tunai dan kredit. Tunai kita tidak bicarakan karena langsung, jurnalnya mudah. Nah, kalau kredit, itu biasanya terkait dengan ada dua komponen transaksi pembelian berikutnya, yaitu diskon, yang kedua retur atau potongan pembelian. Ya, diskon atau retur dan potongan pembelian. Sedangkan penjualan barang, pada ketika menjual barang itu juga ada dua komponen, tunai dan kredit, dan kita tidak bahas lebih lanjut tunai karena itu mudah, ya. Untuk penjualan kredit itu juga ada komponen lain, yaitu diskon pelanggan. Ya, kita memberikan diskon, kemudian ada retur dan potongan harga, dan yang ketiga adalah ada ongkos kirim. Ya. Nah, dalam pembelian dan penjualan itu umumnya diskon itu dipisah. Ya, diskon itu dipisah. Ya, misalnya begini, ambil contoh misalnya ya, beli barang 100.000, ya, diskon 10.000, ya, diskon 10.000. Kita bisa mencatat beli 100.000, persediaan 100.000 pada kas 90.000 dan diskon 10.000 kreditnya. Tapi bisa juga langsung persediaan barang 90.000, kas 90.000. Ya. Kenapa harus dipisah? Nah, ini nanti jadi pertanyaan berikutnya. Mengapa harus dipisah? Daripada susah capek-capek 100.000, mending saja langsung tulis saja 90.000.
Nggak usah ribet-ribet lagi cat potongan. Mengapa harus catat? Nah, nanti itu ada pembahasan tersendiri. Oke, lanjut. Ini adalah model untuk pembuatan diskon pembelian. Kalian perhatikan, Solusinet membeli barang secara kredit dengan syarat 210 N30. Ya, ketika dibeli, maka persediaan tercatat 3 juta dan mencatat utang usaha 3 juta. Ya. Biasanya syarat untuk 210 dan N30 itu hanya untuk kredit. Ya. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa pada penjualan tunai itu tidak ada syarat-syarat seperti ini? Nah, silahkan cari jawabannya. Oke, ketika dilunasi, kalau 210 N30 itu berarti bahwa kalau dilunasi dalam 10 hari, maka akan mendapatkan potongan harga 2%, sedangkan masa jangka kredit adalah 30. 30 harus lunas 30 hari. Jadi pembelian 3 juta ini harus diselesaikan pelunasannya tak sampai 30 hari ke depan. Ya, kalau dibeli 1 Januari berarti harus lunas paling lambat 31 Januari. Ya. Tapi kalau melunasi dalam 10 hari, misalkan sebelum tanggal 11 Januari, maka dia dapat diskon 2%. Ya. Oke, ingat ini 2% tinggi nah karena dia per bulan hitungannya. Kalau dikalikan 12 jadi 24% per tahun. Oke. Nah, ketika diskon itu dimanfaatkan oleh CV Solusinet, maka dia lunasi bukan sebesar 3 juta, tapi dilunasi sebesar 2.940. Jurnalnya adalah utang usaha di debit, karena tadi kredit waktu dibeli, di debit, ya 3 juta mati, 0, jadinya nanti di buku besar. Potongan pembelian 2%, yaitu 60.000, dan kas 2.940.000. Penjelasan ini agak berbeda dengan di buku. Di buku untuk transaksi pembelian itu tidak dicatat potongan pembeliannya. Ya kenapa? Ya karena di buku ada asumsi yang dilakukan. Kalian perhatikan di halaman mana tadi itu? Ya, di halaman 287 catatan kaki di bawah. Nah, itu ada 2 asumsi. Ya. Untuk menyederhanakan, kita menganggap semua diskon pembelian diambil. Jadi diskon pembelian itu diambil, itu asumsi. Sehingga di buku itu tidak mencatat mengenai harga bruto, harga total dari barang yang dibeli. Tapi kalau dicatat normal, maka seperti ada di slide ini. Ya. Jadi kalau ditanya nanti, mana yang harus dikerjakan Pak? Mana? Apakah ikuti pedoman ini atau di buku? Ya dua-duanya boleh. Kalian bisa mengerjakan dengan dicatat bruto semua 3 juta atau dicatat neto langsung potongan 2.940.000. Dengan asumsi kalian memahami bahwa asumsinya adalah semua potongan pasti akan dimanfaatkan. Itu asumsi di buku. Oke, jadi ini pada saat pelunasan. Ini Bapak tidak ada tanggalnya. Ya, semoga kalian paham. Yang berikutnya, ini adalah kasus bagaimana secara lengkap retur dan potongan. Jadi ada retur, ada potongan, ya. Nah, Bapak tidak mengikuti yang tadi di buku yang menggunakan asumsi bahwa semua potongan dimanfaatkan. Ini Bapak menggunakan cara normal, jadi tidak ada asumsi bahwa potongan dimanfaatkan. CV Solusinet tanggal 2 Maret 2020 membeli 5 unit komputer. Ini salah ini. Bukan 5 ini, mestinya 6.
Sorry, 6 unit komputer. Ya, oke, kita kembali. Nah, oke. Nah, 6 unit komputer dari Harpa Teknologi senilai 60 juta. Itu berarti per unit 10 juta. Syarat pembelian 210 N30 tanggal 8 Maret, tanggal 8 Maret 2 unit komputer itu dikembalikan karena barangnya cacat dan tidak ada penggantian, ya. Ini kasus diikuti saja. Nah, tanggal 10 berarti kalau tanggal 2 Maret dibeli, kemudian tanggal 10 dilunasi itu ada sekitar 8 hari. Masih pada masa potongan, karena masa potongannya 10 hari. Tanggal 10 CV Solusinet melunasi pembelian komputer untuk memanfaatkan potongan harga. Kalian lihat jurnalnya di samping, sebelah kanan. Tanggal 2 Maret, Bapak tidak kasih tanggal ini. Tanggal 2 Maret itu persediaan 60 juta. Ya, 60 juta. Kemudian utang usaha kredit 60 juta. Nah, ini pembelian pada jurnal pada tanggal 2 Maret 2020. Membeli komputer barang dari CV Harpa secara kredit. Pada tanggal 8 Maret, pada saat unit itu dikembalikan, kalian lihat di sini, unit dikembalikan, makanya dikembalikan 2 per 6 kali 60, 10 berarti 20 juta. Utang usaha di debit, tadi kan utang usaha di kredit di atas, di debit 20 juta pada persediaan 20 juta. Ini kalau dikembalikan begini tinggal dibalik saja jurnalnya. Ya, pokoknya kalau ada koreksi, ada pengurangan, ya tinggal dibalik aja jurnalnya. Nanti kalian lihat di buku besar itu, kalau masuk di buku besar utang usaha, yang jurnal pertama itu dia ini akan kredit 60 juta, kemudian dengan jurnal kedua ini debit 20 juta, otomatis nanti saldonya kredit 40 juta. Itu namanya write off, menghapus. Nah, kemudian pada tanggal 8, ini jurnal yang ketiga, pada tanggal 8 itu dilunasi dengan memanfaatkan periode potongan. Tadi ini syaratnya adalah 210 N30 sehingga 2% dari 40 juta ya, itu adalah 800.000. Nah, sehingga yang dilunasi kasnya adalah 3.039.200.000. Utang usaha debit potongan pembelian 800.000, kas 39.200.000. Ini pelunasan dengan memanfaatkan periode potongan. Itu untuk mencatat untuk transaksi pembelian, retur, dan sebagainya. Sekali lagi, untuk tidak membuat kalian bingung dengan contoh yang ada di buku itu halaman 288 diasumsikan semua potongan diambil dan tidak dicatat di dalam pembukuan. Ya, semua potongan tidak dicatat dalam pembukuan. Jadi langsung dia, ini mestinya harga 5 juta di buku itu halaman 288, itu di jurnal 4.900.000. Langsung pada utang usaha 4.900.000. Nah, kemudian dikembalikan, diretur 1 unit, ya. Mestinya senilai 1 juta itu diretur, tapi sudah dikurangi potongan menjadi 2% atau 20.000. Returnya 980.000. Yang dilunasi pun tidak muncul potongan pembelian. Itu untuk menjelaskan, semoga tidak bingung dari penjelasan slide video ini dengan yang ada di buku. Oke, anak-anak sekalian, untuk
tugas kalian bikin latihan sebagaimana yang ada di buku, yaitu LP62A dan LP62B. LP62A dan LP62B itu ada di halaman 317. Ingat, kalian mengerjakannya adalah dengan video, membuat video di Excel. Ingat, membuat video di Excel. Excel kemudian direkam, kalian kerjakan tahap demi tahap. Tidak boleh kalian mengomentari saja seperti Bapak seperti ini, karena ini Bapak sudah mengajar. Kalau kalian belajar, kalian harus menjelaskan. Jadi satu persatu jurnalnya kalian ketik di Excel, angkanya sebagaimana yang sudah kalian lakukan di pengantar 1 dulu. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan. Sekian, selamat siang, selamat pagi, selamat malam, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.